Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Walhamdulillahilladzi bi ta'atihi tanzilul barakat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid salat subuh berjamaah. Ini nikmat karunia yang sangat luar biasa, karena keutamaan yang luar biasa. Rasul bersabda, "Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-lail nisfah." Hadis riwayat Muslim. Siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia bangun malam, sholat malam, setengah sholat malam, seakan-akan dia sholat malam setengah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat malam seluruhnya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Alhamdulillah. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiris sailin." Beri kabar buat orang-orang yang berjalan pada kegelapan. Ya. Kegelapan menghadiri, datang untuk salat berjamaah. Bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Ini para ulama menyimpulkan juga bahwa ini adalah hadis sahih. Apa yang maksud dalam kegelapan? Salat yang paling berat itu satu, salat subuh. Ya, paroeknya tadi paroek. Insyaallah ke dicaangan di akhirat. Ya, janji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Yang kedua, salat isya. Karena dua-duanya dalam kegelapan. Ya, atau mendatangi salat-salat berjamaah lain. Maka betapa besarnya keutamaan salat berjamaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam. Ya. Duruk bakar rumah yang tidak salat berjamaah. Nah, begitu. Saking pentingnya berjamaah salat itu. Tahu kan sahabat Rasul yang buta? Ya, tahu buta, tidak melihat, lolong, lempang ke hese, udah pakai itu, cik paribasa. Begitu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, kumaha atuh saya salat?" Ya, salat ke masjid dah lolong, tidak bisa melihat. Kata Rasulullah, "Ari ceuli, cepil masih fungsi. Hal samita nida. Kamu dengar azan, dengar wayahna datang." Kalau dengar azan, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya luar biasa. Ya. Ancaman lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tidak menerima salat. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak menerima, Allah tidak menerima, tidak ada salat. Ya, ini para ulama berbeda menafsirkannya. Tidak salat secara sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Apa yang dimaksud dengan tetangga masjid? Di masjid 40 rumah. 40 rumah. Ada yang mengatakan sekitaran 40 rumah,
Ada yang mengatakan ulama itu 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke kulon, ke barat, 40 rumah ke timur. Ya. Maka alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa bagi kita bisa menghadiri masjid. Mudah-mudahan Allah terus berikan kenikmatan ini. Jangan sampai Allah cabut kenikmatan ini. Karena di antara dicabutnya nikmat, ya, di antara dicabutnya nikmat, kita merasa biasa saja ketika meninggalkan perkara-perkara kebaikan. Ya. Jadi tidak ada perasaan menyesal untuk melakukan sholat sunat saja, itu sudah dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sifatnya wajib. Maka kita pantas bersyukur. Kumaha syukur ada? Terus lakukan kebaikan ini. Ya. Alhamdulillah. Hei. Niatan ya. Mana buku tulisnya di bawah, santri? Hah? Tidak, asatid. Ini kan asatid punya tugas anak satu-satu ya. Nanti tolong dicek tulisan tiap subuh ya. Ya. Beungkeut nya. Beungkeut ilmu teh. Cek Imam Syafi'i gitu. Geus berburu menang onta, menang uncal ya. Nah, simpan uncal nanti tidak diikat, kabur lagi ya. Ya. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi tariqatan. Bodoh kata Imam Syafi'i. Ya, kedunguan, hamaqah. Ya. Kamu berburu gozal, tahu gozal? Iya, oh iya, gojali cenah ieu ibu-ibu teh. Naon gojali teh? Golongan jalmi lintu. Sanes etanya, gozal itu dalam bahasa Arab itu uncal. Apa uncal itu bahasa Indonesianya? Kan unta yang banyak rusa. Rusa yang suka diburu itu ya. Nah, kamu berburu rusa terus tidak diikat. Nah, pencari ilmu juga sama. Kamu berburu ilmu tapi nggak diikat dengan tulisan. Itu lupa lagi nanti. Ya, bawa tulisan, ya. Bawa pulpennya. Nah, begitu. Nah, alhamdulillah. Kita masuk ke surat berikutnya. Surat Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh. Fatahtum? Isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Asy-Syarh. Kita baca dulu terjemahnya. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka bagimu sadraka dadamu wa wada'na, dan kami turunkan anka darimu
wizraka bebanmu, alladzi yang anqadha telah memberatkan, zahraka punggungmu, wa rafa'na dan kami tinggikan, laka bagimu, zikraka sebutan namamu, fa inna maka sungguh, ma'a bersama, al-usri kesulitan, yusra ada kemudahan, inna sungguh, ma'al usri bersama kesulitan, yusra ada kemudahan, faidha maka apabila, faraghta engkau telah selesai dari satu urusan. Hujan ada hujan. Fansab maka kerjakanlah urusan lain. Wa ila dan kepada Rabbika Tuhanmu, farghab maka berharaplah. Kali ini alam nasyrah bukankah kami telah lapangkan, laka bagimu, sadraka dadamu, wa wada'na dan kami turunkan, anka darimu, wizroka bebanmu, alladzi yang anqadha telah memberatkan, zahraka punggungmu, wa rafa'na dan kami tinggikan, laka bagimu, zikraka sebutan namamu, fa inna maka sungguh, ma'al usri bersama kesulitan, yusra ada kemudahan, inna sungguh, ma'al usri bersama kesulitan, yusra ada kemudahan. Fa'idha maka apabila, faraghta engkau telah selesai dari satu urusan, fansab maka kerjakanlah urusan lain, wa ila rabbika dan kepada Tuhanmu, farghab maka berharaplah. Ya. Ini surat Asy-Syarah Makkiyah, ayat atau surat diturunkannya sebelum Rasulullah hijrah. Surat ke-94 terdiri dari 8 ayat. Ya. Ini turunnya setelah surat Ad-Duha. Bahkan ada yang mengatakan surat Ad-Duha bareng turunnya dengan surat Asy-Syarah. Ya, maka Rasulullah SAW kadang baca surat Ad-Duha dengan Asy-Syarah ini, namun sholat itu dalam satu bacaan. Bahkan kadang-kadang tidak pakai bismillah, dilangsungkan. Nah,
Ya, kan bismillah teh fawatihus suwar ya, sebagai pembuka surat ya, yang pernah kita bahas. Bismillah itu adalah sebagai pembuka surat. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa bismillah ini tidak termasuk pada surat Al-Fatihah. Jadi jangan heran nanti kalau ada imam yang nggak imaman ujuk-ujuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berarti bismillahnya disir. Ya, setelah waladhdallin amin ujuk-ujuk wadduha, tidak bismillah dulu. Itu biasanya bismillahnya disir. Nah, begitu. Ya. Tetap ada Al-Fatihah mah berapa ayat? 7 ayat. Makanya disebut lagi as-sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang terus. Dan sehari itu berapa kali? 17 kali minimal ya. Nah, kan kalau surat yang lain mah tidak 17 kali. Ya, 2 rakaat terakhir pada yang 4 rakaat dan 1 rakaat terakhir pada yang 3 rakaat tidak pakai alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Kalimat melapangkan dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk menggambarkan kelapangan dan kekuatan jiwa dalam berbuat atau berbicara. Nah, ya, maka kalimat melapangkan dada ini pernah dipakai juga oleh Nabi Musa, tapi bentuknya doa. Nah, maka kita juga suka pakai doa itu, ya, pakai doa itu. Gimana doanya? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun, di mana Firaun itu adalah raja atau Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, saking berkuasanya menepikan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, ana rabbukumul a'la. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa faqula lahu qawlan layyina. Hei Musa, hei Harun, katakan perkataan yang lembut kepada Firaun itu. Gembur kan? Gembur ada. Ya, ai gembur pada manusiawi. Nah, sampai Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan bagiku dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkan bagiku urusan. Terus wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekeluhan di dalam lidahku. Ya, hese geuningan kadang-kadangnya di nu hate mah geus baruleud begitu nya mau diobrolkan teh keluar bararenjol gitu, balelol gitu. Maksud mah enggak begitu ngomong teh, wah sudah siap nih di dalam hati itu, dalam pikiran itu. Keluar jadi gitu kan. Nah, ya. Itu baca doa itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, agar mereka paham perkataanku. Nah, ini dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi lapang dada itu ya menunjukkan kelapangan yang besar, kekuatan yang besar dalam jiwa seseorang. Nah, ya, bahwa Allah memberikan kekuatan kepada Nabi untuk apa? Menemukan kebenaran, kearifan, ya, kelapangan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain, gitu kan. Kuat dengan hinaan-hinaan, cacian-cacian, lapang. Ya, untuk menghadapi gangguan-gangguan yang lainnya, ya, seperti itu. Itu kan kayak dongeng, cuma dongeng. Hei anak muda, ya anak muda, rieuh hiruk teh, rieuh zaman kiwari mah, gitu kan, ya.
pusing saya, eureun we hirup teh. Kemarin viral ya, di mana di Jawa Timur ada laki-laki mau bunuh diri, diam di tempat rel kereta, untung ditolong oleh penjaga pintu kereta itu. Ya, mau mengakhiri hayatnya. Nah, kalau ada yang berat sekali ya di dadanya itu sesek, ya, kanahu yas'adu fis sama gitu kan, ya, siga yang naik ke langit gitu, sesek. Oh, cobaan ngapung lunar ke langit pasti sesek gitu, ya. Ah, datang ke akiki, aduh ripu hirup teh, berat hirup teh. Eureun we, saya sudah berhenti saja, hidup saja, ya, seperti itu. Terlalu banyak masalah. Bagaimana kata kakek itu? Nah, jadi gimana maksudnya? Obatannya tuh ki, siap, cik sakit. Nah, ya, so, apa? Ambil gelas, ya, isi air setengahnya, setengah gelas, ya. Nah, cainan nu panas, gitunya. Nah, terus setelah itu ambil garam, sakumaha? Ah, eta we sasendok. Sasendok kumaha kieu? Sasendok metung we. Masukin ke gelas, ke air yang di dalam gelas setengah gelas, masukin. Wildan, kemana masuknya? Jadi masuk kemana? Ke mas, masukin ke gelas, ya. Diulek, dikocek. Dia apa dikocek gitu? Ya, dikocek. Nah, setelah itu gimana? Coba minum. Gimana rasanya kira-kira? Pahit, 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 pahit. Pahang mencek urang mah. Pahit ki. Coba minum lagi, coba lagi. Wah, pahit. Pahit. Ah, begitu hidup teh. Ayo atuh bawa gelas. Nah, mana gelas tadi teh? Mana gelas teh? Ya, yang isi garam itu, yang setengah itu bawa. Kita main ke danau. Nah, main ke danau. Oh, danau kan? Situ mencek urang mah. Masukin air ke sana. Nah, di mana tadi buang air? Tadi sini kek. Sok minum sekarang airnya. Oh, seger cenah. Seger. Kenapa seger? Jadi masalah itu kecil kalau hatinya besar. Gitu. Udah tadi mau Uya sendok dengan air setengah gelas. Sekarang garam satu sendok dimasukin ke dalam danau yang begitu besar, tidak akan terasa apa-apa. Jadi bisa jadi yang kata orang lain berat, kata yang lainnya lagi ringan-ringan saja. Tergantung kelapangan hati. Nah itu. Jadi kalau menyikapinya dengan hati yang sempit, berat hidup ini. Berat, wah segala dipikiran, budak, mual bae jajan. Ya, seperti itu. Belum ini, belum itu. Ya, terus yang keluar itu keluhan-keluhan. Hilang rasa syukur. Ya, karena melihatnya ke atas pun. Yang boga motor, yang boga kendaraan. Wah, terus. Ya, terus mengeluh. Padahal betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tidak sadar untuk kita syukuri. Nah, maka harus dengan lapang dada. Nah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya nih oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul, apakah dada itu bisa menjadi lapang? Kata Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana kata Rasul? Ya. Dengan apa? Dengan masuknya cahaya ke dalam hati. Ya, dada itu bisa lapang dengan masuknya cahaya ke dalam hati. Jawab Rasulullah SAW. Terus kata Abdullah bin Mas'ud, apa ada tandanya? Ya, kan tidak bisa diteropong gitu kan? Hati bercahaya atau tidak? Apakah ada tandanya? Nah, nanya lagi ini Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah menjawab, tandanya, tanda masuknya cahaya ke dalam hati, ya, yaitu tercermin dalam sikapnya yang menjauhkan diri dari kehidupan dunia, yang memperdaya dan cenderung menjadikan
tumpuan aktivitas kepada kehidupan yang abadi dan mempersiapkan diri untuk maut. Nah, jadi masuknya cahaya itu ketika aktivitasnya bukan untuk urusan duniawi, tapi untuk urusan yang abadi. Ya. Jadi kalau orang masih mikiran dunia terus, bukan berarti tidak boleh dunia itu. Harta itu harus dicari, dunia itu harus diperjuangkan. Tapi kalau dunia jadi tujuan, nah ini yang masalah. Ya. Harta jadi tujuan, nah ini yang menjadi penyakit. Nah, begitu. Nah. Tapi tujuannya itu adalah akhirat yang abadi. Dunia sebagai wasilah. Maka kata Imam Ali, jadikan dunia itu, harta itu pada genggaman, bukan di dalam hati. Jadi kalau kamu pegang dunia, pegang harta di tangan, bukan di hati, enteng saja kamu keluarkan uang. Betul segala. Menang duit ge tiba tur keluarkan we atuh jeung di jalan Allah. Ya. Ieu duit menang hese, menang kesang leutik kesang gede. Juga dibikin ke budak yatim, ke fakir miskin, kalebar-lebar. Nah, ya, nanti kan ada pikiran-pikiran seperti itu. Berat, capek ini. Saya ini peras keringat, banting tulang, kerja sampai malam, lembur malam. Wow, enak aja ini uang dikasih ke masjid, disedekahkan ke masjid, disedekahkan ke fakir miskin. Nah, nanti ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Nah, kalau dunia dijadikan tujuan, kalau dunia dijadikan alat, nah ini jadikan alat untuk menuju akhirat. Ya. Nanti dunia ngilu, bukan mengejar dunia, dunia yang mengejar-kejar dia, insya Allah nanti. Pernah diudag-udag ku dunia, enggak. Diudag-udag ku harta gitu. Udag-udag harta hesewa, ini diudag-udag ku harta. Ada yang begitu banyak. Bahkan orang-orang terdekat Buya juga banyak yang seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tanda lapangnya dada adalah masuknya apa? Cahaya ke dalam hati. Cerminannya seperti apa tandanya? Dia ya mengutamakan akhirat, usahanya, aktivitasnya mengutamakan akhirat yang abadi, ya, bukan untuk dunia yang fana ini. Nah, seperti itu. Ya, bukan berarti harus meninggalkan dunia, bukan. Dah hirupna di dunia, wayahna. Kan dalam surat Al-Qasas juga begitu ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, jangan lupa ini urusan dunia. Ya. Wa wada'na anka wizra alladzi anqadha dhahrak. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggung. Waduh. Jadi Rasul itu Nabi Muhammad berat sekali. Ya. Siga Buya teh berat gitu. Liur ningali santri teh. Kadang-kadang liur ningali guru teh berat. Talamun hate teh. Naon? Sempit. Enggak gering stres. Ya. Seperti itu. Mata Nabi itu sering berkholwat. Sering kontemplasi. Tahu kontemplasi? Merenung sendirian di Gua Hira, merenung, ya Allah, ya umat kieu teh Gusti. Sesat teuing. Ngadoa terus ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Lihat umat begitu rusaknya. Ya. Rusak teh teu kahalarti jahiliyah. Patung disembahan gitu kan. Sekarang banyak yang tidak kaharti, banyak sekarang juga. Ya, banyak. Nah, jadi beban-beban berat ya dari yang membebani Nabi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat bebannya, diturunkan, dihilangkan beban. Ya.
Jadi secara psikologis berat itu. Dakwah, ada kewajiban dakwah. Ya, Nabi Muhammad SAW itu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan ya yang telah memberatkan bebanmu. Coba itu santri putri, berdiri dulu, berdiri. Nah, berdiri dulu semuanya. Aduh, terlalu berat. Ya, berdiri, sebentar. Gerakan badannya. Ya, berdiri. Faiza, usadah mah nggak usah. Santri ya. Udah segar. Duduk lagi ya. Wa rafa'na laka dzikra. Ya. Kening belum kira. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bahas sedikit saja. Ya, coba. Ya, sebutan nama Muhammad itu luar biasa. Jadi kalau ada orang menghadap Allah, itu kasar namanya, menuju Allah, tidak menyertakan Muhammad, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus, ketika orang mau login, cek bahasain namanya, cek artis-artis hijrah. Ayo login, tahu login. Masuk Islam. Ya. Dia tidak menyertakan Muhammad, Nabi Muhammad, tidak bisa. Maka ditinggikan nama Nabi Muhammad itu. Ya. Maka di dalam syahadat itu dua, bersaksinya itu. Satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dua, Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu ditinggikan Nabi Muhammad namanya. Maka di dalam syahadat itu ada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kapan kamu tidak pernah menyebut nama Nabi? Disebut terus. Tiap sholat disebut, betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Terus disebut. Ya, Nabi Muhammad itu. Ditinggikan nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan nih orang mau ceramah nih, ya, orang mau ceramah. Yang disebut itu satu tahmid, dua sholawat. Ya, tahmid dan sholawat. Begitu. Mau berdoa, ya, alhamdulillah dulu. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, begitu kan? Jadi nama Nabi Muhammad SAW, ya, itu disebut, ya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi, menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, demi Allah, jika Nabi Musa masih hidup, ya, jika Nabi Musa masih hidup hari ini, ya, maka dia tidak bisa mengelak dari untuk mengikutiku. Jadi Nabi Musa itu bakal jadi pengikut Nabi Muhammad. Dalam riwayat Ahmad itu. Kalau Nabi Musa masih hidup hari ini, jadi pengikut Nabi Muhammad. Lain Nabi Muhammad pengikut Nabi Musa, bukan. Ya. Maka nanti ada pertanyaan. Nanti kan Nabi Isa turun, betul? Benar nggak? Nabi Isa sudah wafat belum? Belum, diangkat oleh Allah ke langit. Yang disalib itu, yang dipancung itu, ya, syubbihalahu, seseorang yang dimiripkan seperti Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal rafa'ahullah, tapi diangkat ke Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun. Terus atau cenah udah umatnya jadi umat Kristiani? Enggak. Nabi Isa turun tapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya.
Nah, ini diangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali ini kalau inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi tiap-tiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mata kudu siga si kabayan, gitunya. Kabayan, tahu kabayan? Kabayan itu kalau bajunya robek dia seneng. Soek lain sedih, lain cedik seneng. Kenapa seneng? Berarti bakal dapat baju baru begitu. Ya. Jadi kalau kita dapat kesedihan harus seneng. Berarti nanti bakal dapat kesenangan. Kemudian nanti boga duit kudu bunga. Berarti sekadang dia bakal boga duit gitu tah. Ya. Paham? Kan ketika punya uang mah kalem, hidupnya biasa-biasa saja. Ya. Kesenangan biasa gitu. Ya. Fa inna ma'al usri yusra itu firman Allah itu. Janji Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, kadang-kadang orang itu sabar. Tidak sabar. Jadi ngarumpak, ngaruksak. Ya, aturan-aturan Allah. Ya, rarasaan teh dia aja yang paling sulit. Ya. Yang paling sulit padahal banyak orang yang lebih sulit dari dia. Tidak sabar sampai berani melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah kosong dari satu pekerjaan, maka cepat-cepat mencari pekerjaan lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu mulai nganggur, ya, mulai nganggur. Karena Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk terus berusaha. Beres satu perkara, lakukan perkara lain, terus berbuat kebaikan. Ya. Moal aya reureuh moal aya reureuh di dunia moal. Reureuh di surga ya di kubur. Makanya kita berdoa, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah hidup ini tambah kebaikan dan jadikanlah maut itu istirahat dari keburukan. Jadi kalau kamu dapat keburukan, ada keburukan di kanan, di kiri, di depan, di belakang, engke mah istirahat. Tinu keburukan-keburukannya kalau sudah mati mah. Ayo mah wae sabar. Gitu. Wa ila rabbika farghab. Ya. Ini dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Ya. Tentunya kita jangan berharap kepada yang lain, ya. Jadi usaha itu tidak cukup usaha itu. Wah, sudah kerja keras terus-terusan. Berharap itu penting. Mun bahasa ayeuna mah afirmasi, produk namanya afirmasi. Ya, sekarang ini lagi rame-rame afirmasi. Orang itu afirmasi, ya Allah, alhamdulillah, itu mengatakan kata-kata positif dengan segala harapannya. Nah, banyak para psikolog, para ahli itu membahas tahu law of attraction, ya, hukum tarik. Jadi kieu law itu, apa yang kamu pikirkan itulah yang semesta berikan, begitu bahasa nanti. Orang tidak beragama saja, ya, ketika mereka punya harapan terkabul harapannya gitu. Masa kita orang beriman, orang beragama tidak punya harapan? Tanamkan harapan itu. Hari harapan teh doa. Jangan ngobrol mustahil, dia jauh. Enggak dah, Allah maha segalanya. Nah, maka terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita bekerja dan berusaha. Siang yang hadirin.
Ibu bapak santriwati sakitu itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita terus merasa lapang dada. Kita diangkat beban-bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dada kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dan terus-terusan kita mengharap mencari ridho eh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak hilang harapan ini. Orang mati biasanya karena sudah tidak punya harapan. Ya, tidak punya harapan. Kalau selama orang punya harapan, tenang saja. Maka akan ada yang diperjuangkan. Nah, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.